Alia marah besar setelah dia mengetahui kalau Indra meminta bantuan Rindu untuk mendidik Cantik dan Anggun di sekolah agar bisa menjadi anak yang baik dan tidak terkontaminasi oleh kejahatan ibu kandungnya yaitu Alia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya akan menceritakan tentang hubungan Rindu dan Fauzan yang ya kalau dipikir-pikir agak pelik juga sih guys. Seperti yang kita tahu kan kalau Rindu ini merasa kedekatan dia dengan Fauzan itu kan hanya pura-pura saja, hanya drama yang memang dia buat untuk membahagiakan Ayu semata. Tapi nyatanya yang dianggap oleh Rindu itu hanya drama, ternyata ya dianggap sama Fauzan itu tuh ya serius, karena bagi Fauzan kedekatan dia dengan Rindu itu adalah usaha dari Fauzan untuk bisa dekat lagi dengan Rindu, bahkan bisa rujuk sama Rindu, karena memang itulah yang diinginkan oleh Fauzan selama ini, yaitu ingin rujuk sama Rindu dan ingin kembali membina rumah tangga yang lengkap, bisa membahagiakan Ayu dan dia bisa menjadi suami yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang waktu itu pernah menyakiti hatinya Rindu. Tapi tidak nyatanya bagi Rindu. Rindu masih berat hatinya untuk bisa menerima Fauzan karena memang lukanya sedalam itu guys. Sulit sekali bagi Rindu untuk bisa menerima. Mungkin memaafkan sudah. Dia sudah melihat gimana perubahan Fauzan sedikit demi sedikit. Tapi kalau untuk balikan atau rujuk kayaknya Rindu masih berpikir berulang-ulang atau beribu-ribu kali. Karena memang ya tidak semudah itu untuk bisa kembali mempertaruhkan dirinya untuk ya bersama kembali dengan Fauzan, karena taruhannya itu ya kepercayaannya Fauzan. Di saat Rindu waktu itu sudah menaruh kepercayaan kepada Fauzan, dia yakin kalau Fauzan bisa membahagiakan dia, namun nyatanya hanya dengan satu kalimat yang mengatakan kalau Rindu adalah wanita murahan, itu tuh membuat ya, pandangan Fauzan langsung berubah begitu saja kepada Rindu. Dan tabiat Fauzan itu sampai sekarang masih seperti itu. Karena ya di episode kali ini dia akan menuduh Adi orang yang jahat juga kan sebelumnya. Kemudian di episode hari ini dia akan menuduh kalau si Indra adalah laki-laki yang jahat pula. Karena kan memang di episode sebelumnya dia meminta anak buahnya untuk mencari tahu lebih detail tentang si Indra ini. Dan dia mendapati kalau Indra ini berusaha untuk bundir dan masuk penjara. Nah dia merasa kalau deket-deket dengan anak dia, Cantik, Anggun, dan Ayu, ya Indra tentunya pastinya pokoknya diminta dijauhkan lah dari anak-anaknya. Itulah yang ditakutkan oleh Fauzan karena dia merasa kalau Indra ini hanya akan berdampak negatif gitu kepada ketiga anaknya, walaupun Cantik dan Anggun itu bukanlah anak kandung dari Fauzan juga. Nah kemudian ternyata Fauzan ini sudah mempersiapkan tempat Rindu atau tempat Rindu bekerja nih, karena ya dia berpikir setidaknya jika Rindu bekerja di dekat dia, di bawah naungan dia, ya dia masih bisa menjaga Rindu, melindungi Rindu, dan bisa dekat juga sama Ayu. Itulah yang dipikirkan oleh Fauzan. Namun nyatanya Rindu sudah keduluan kerja atau menerima pekerjaan dari Indra, sehingga ya Fauzan mau gak mau harus menerima keputusan dari Rindu tersebut. Tapi ya kalau bagi Rindu itu adalah keputusan yang sangat amat benar yang dia ambil. Karena apa? Karena dia berpikir jika dia bekerja dengan Fauzan, ya lagi-lagi pasti nanti akan memberikan harapan lagi bagi Ayu untuk berkeinginan agar mama dan papanya ini bisa rujuk atau bisa bersatu kembali. Nah, tapi kan bagi Rindu itu bukanlah hal yang mudah, karena memang Rindu tidak bisalah menerima Fauzan begitu saja dan tidak mau gitu kalau Fauzan ini ya bersama dengan dia jika hati dia itu masih belum terpaut lagi dengan Fauzan. Dan hal tersebut ya tentunya membuat Fauzan jadi merasa sangat kecewa juga ya guys ya, karena ya walau bagaimanapun yang diinginkan oleh Fauzan, dia bisa dekat sama Rindu dan bisa melihat Rindu setiap harinya. Namun nyatanya itu hanya sekedar harapan yang tidak bisa Fauzan gapai, karena ya Rindu sudah memilih untuk bekerja di kantin sekolah milik Indra ini.
Kemudian di episode kali ini pun kita juga akan melihat Pak Yanto yang ternyata sekarang masih bisa berjalan kaki. Kalau di pesantren dia kayak yang kecapean gitu ya guys ya, kayak yang gak bisa berjalan, lumpuh, dan punya penyakit yang luar biasa banget lah. Dan dia kan meminta bantuan Ibu Aminah atau Bunda Aminah untuk merawat dia, karena dia merasa kalau dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untung saja Adi bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Pak Yanto ini bisa berjalan, dan dia juga melihat kalau Pak Yanto ini tampak memberikan sisir, yang mana di sisi tersebut sepertinya ada rambutnya Rindu nih guys. Nah, dia ingin memastikan apakah Rindu itu beneran anaknya atau bukan. Dan di sini apakah nanti yang mengetahui sebelumnya kalau Rindu itu beneran anak dari Pak Yanto dan Bunda Aminah itu ya apakah si Adi ini atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur penasaran juga ya guys ya, kira-kira siapa nih orang yang pertama kali mengetahui siapa sebenarnya anak kandung dari Pak Yanto dan Bunda Aminah ini. Apakah benar Rindu atau enggak? Dan siapa kira-kira yang orang yang pertama mengetahuinya? Apakah nanti anak buahnya Pak Yanto atau si Adi ini? Karena kan Adi udah tahu nih gerak-geriknya Pak Yanto. Dia nggak mau kalau Pak Yanto ini mudah sekali mempermainkan Bunda Aminah dan Rindu, dan pada akhirnya akan merugikan Bunda dan Rindu juga. Jadi dia memastikan sekali kalau Rindu ini masih bisa terlindungi, begitupun dengan Bunda Aminah. Kemudian di episode kali ini pun kita juga akan melihat yang Fauzan setelah tahu nih kalau ternyata Indra ini mempunyai masa lalu yang sangat amat kelam, pernah dipenjara, pernah masuk rumah sakit dan sebagainya. Hal itu membuat Fauzan jadi merasa ya khawatir dengan Indra yang sekarang berusaha untuk dekat-dekat dengan anaknya, karena dia berpikir kalau Indra ini hanya memberikan dampak negatif untuk ketiga anaknya di sekolah nanti, ditambah lagi dengan Rindu yang mulai dekat juga dengan Indra. Jadinya Fauzan memastikan kalau anaknya tidak boleh lagi untuk bersekolah seni di sekolah milik Indra. Tapi tentunya hal ini ya lagi-lagi tuduhan yang salah ya guys ya dari Fauzan untuk orang lain. Pertama dia pernah menuduh Rindu, kemudian dia menuduh Adi juga, sekarang dia menuduh Indra, padahal dia nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesel sama Fauzan, masih belum berubah gitu ya. Dia itu hanya melihat dari satu sisi saja, dia tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadinya ya dia merasa benar aja gitu di mata dia sendiri, tapi kan kalau di mata orang lain dia nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Dan Rindu sudah tahu sekali gimana tabiat dari Fauzan ini, makanya sampai sekarang Rindu nggak mau untuk rujuk sama Fauzan, karena dia berpikir kalau Fauzan ini masih seperti yang dulu, nggak berubah-berubah sampai sekarang. Nah inilah yang membuat kita tuh jadi kesal juga ya guys ya, padahal kita sudah ada harapan nih ingin melihat Fauzan bisa bersatu dengan Rindu. Tapi kalau Fauzannya masih seperti itu aja, nggak berubah-berubah sikapnya, ya mau gimana Rindu mau menerima Fauzan atau kembali rujuk sama Fauzan? Yang ada nanti malah bakalan ada bencana lagi untuk Rindu, kan kasihan ya Rindunya. Jadinya ya nanti kita lihat deh apakah Fauzan akan malu karena sudah menuduh Indra yang bukan-bukan. Kemudian apakah nanti pada akhirnya Fauzan akan mau meminta maaf dan menurunkan egonya, menurunkan gengsinya kepada si Indra ini? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Dan sekarang kalau Fauzan mau melarang Rindu kerja di sana pun ya Fauzan gak ada hak ya guys ya, karena Rindu juga berhak menentukan hidupnya itu seperti apa, mau di mana dia kerja ya nggak diurus-urus sama si Fauzannya, karena kan mereka juga sudah berpisah dan nggak ada
alasan juga bagi Fauzan untuk melarang-larang Rindu karena mereka bukan siapa-siapa lagi. Memang mereka di mata hukum masih bersatu, tapi kan kalau di mata agama mereka sudah berpisah. Kalaupun Rindu menikah dengan laki-laki lain pun ya mau gimana lagi gitu. Dan ya walaupun kita sangat amat berharap ya Fauzan bisa menikah dengan Rindu kembali atau rujuk sama Rindu, tapi ya kalau Fauzannya masih saja seperti ini kan kita udah capek juga ya guys ya ngelihatnya. Kasihan Rindunya nih, ujung-ujungnya Rindu lagi yang kena, Rindu lagi yang mendapatkan bencana di hidupnya, kan kasihan. Nah tentunya di episode kali ini pun yang bakalan marah melihat Rindu dekat-dekat dengan cantik, anggun dan ayu ya tentu Alia, karena kan Alia sekarang ya hidupnya juga sudah semakin tersudutkan. Banyak sekali orang-orang yang sudah sangat amat membenci dia, ditambah lagi dengan keluarga dari Indra juga sangat amat perhatian banget sama Cantik dan Anggun, bahkan mereka pergi ke rumah hanya untuk melihat keadaan Anggun dan Cantik saja dan memastikan kalau Cantik dan Anggun ini tidak dekat-dekat dengan ibunya yang gila itu. Dan ya apalagi nanti di saat Alia tahu kalau ternyata Cantik dan Anggun serta Ayu bakalan dididik sama Rindu di sekolah, dan pastinya dia bakalan marah banget karena setelah Rindu berhasil mengambil Fauzan, Rindu juga akan berhasil mengambil hatinya Cantik dan Anggun. Wah seru banget sih ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.